Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gusti Agung Raisa Duka Putra. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tesis saya dengan judul Kekuatan Hukum Akta PPAT melalui pengujian identitas palsu berdasarkan data formil. Kasus ini bermula pada tahun 2018 di mana terjadi suatu jual beli atas sertifikat hak milik melalui akta jual beli yang dibuat oleh seorang PPAT di Bali. Sertifikat hak milik atau SHM tersebut dijadikan jaminan atas pinjaman uang atau kredit oleh tergugat 1 dan 2 kepada suatu bank perkreditan rakyat di Bali. Penggugat menggugat atas akta jual beli yang dibuat karena dibuat dengan pemalsuan identitas pemilik tanah yang sebenarnya yang telah meninggal pada tahun 2011. Para penggugat memohonkan dijatuhkannya bahwa akta jual beli atau AJB tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku, termasuk segala surat-surat yang terbit karenanya. Putusan pada tingkat pertama mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dan menyatakan secara hukum pemilik tanah yang sebenarnya telah meninggal pada tahun 2011 yang lalu dan menyatakan perbuatan tergugat 1 dan 2 merupakan perbuatan melawan hukum. Lalu putusan pada tingkat banding menguatkan putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding tersebut. Lalu terakhir pada tingkat kasasi, hakim menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Rumusan masalah tesis ini terdiri dari yang pertama, bagaimana kekuatan hukum akta PPAT sebagai akta autentik dalam hal adanya identitas palsu, dan yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban PPAT dalam hal akta PPAT memuat identitas palsu. Untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait kekuatan hukum akta PPAT sebagai akta autentik dalam hal adanya identitas palsu, AJB dalam kasus ini dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dikarenakan dalam pembuatan akta autentik tersebut berdasarkan kekuatan pembuktian hukum formil bahwa alat bukti yang diajukan dan semua hal yang dijelaskan dalam akta tersebut benar-benar terjadi di hadapan PPAT, dan hakim yakin bahwa pada tanggal yang tertera para pihak yang disebutkan memang benar-benar menghadap PPAT dan menandatangani AJB tersebut. Lalu untuk menjawab rumusan masalah kedua terkait pertanggungjawaban PPAT terhadap aktanya yang memuat identitas palsu, secara pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban perdata dalam kasus ini tidak dapat diterapkan pada PPAT karena unsur kerugian terjadi karena tindakan penjual yang mengaku sebagai penjual asli dan bukan karena tindakan PPAT. Begitu pula terhadap pertanggungjawaban pidana di mana unsur actus reus dan mens rea tidak terpenuhi oleh PPAT karena tidak ada niat jahat dari PPAT yang secara sengaja memalsukan identitas penjual dalam AJB tersebut. Maka dari itu, majelis hakim dalam perkara ini tidak mengenakan sanksi terhadap PPAT dalam bentuk pertanggungjawaban apapun karena dalam hal ini PPAT sudah bertindak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi segala syarat-syarat yang diperlukan agar akta autentik yang dibuatnya dapat berlaku sebagaimana harusnya dan dalam hal ini dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap PPAT yang telah membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kekuatan hukum akta PPAT yang memuat identitas palsu tersebut tetap dinyatakan sah dan berlaku apabila akta autentik tersebut dibuat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kebenaran formil terkait pembuatan AJB tersebut telah tercapai dan hakim telah yakin bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 97 Peraturan Menteri ATR BPN nomor 3 tahun 1997, PPAT memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi sertifikat kepada BPN, bukan untuk melakukan verifikasi identitas. Maka dari itu, AJB dalam hal ini dinyatakan sah dan tetap berlaku. Yang kedua, bahwa pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana tidak dapat dikenakan kepada PPAT karena unsur-unsur dari kedua bentuk pertanggungjawaban hukum tersebut tidak terpenuhi oleh PPAT. Peraturan Menteri ATR BPN nomor 3 tahun 97 tersebut mewajibkan PPAT untuk melakukan verifikasi terhadap sertifikat dan yang akan menjadi objek jual beli, tetapi tidak ada kewajiban kepada PPAT untuk menelusuri kebenaran material dari dokumen-dokumen selain yang disyaratkan dalam Permen ATR tersebut, termasuk identitas para pihak. Dalam menjalankan setiap profesi, tentunya akan ada risiko yang dapat mengancam keberlangsungan profesi tersebut. Hal ini dapat dikurangi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
saat melaksanakan tugas dan profesi, khususnya dalam profesi PPAT, yang dalam hal ini dapat dilaksanakan dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat menjadi suatu bentuk perlindungan hukum juga bagi PPAT tersebut. Penetapan peraturan atau adendum terkait verifikasi identitas oleh BPN guna menelusuri kebenaran material terkait identitas para pihak yang akan melaksanakan transaksi hak atas tanah guna menghindari terjadinya transaksi menggunakan identitas palsu dapat dilakukan oleh BPN untuk melakukan perlindungan lebih lanjut. Demikian hasil penelitian saya. Terima kasih banyak atas waktunya.